Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama gue Fajar Siddiq. Selamat datang di Seni Pasar Modal Channel ya. Di sini mungkin agak spesial ya. Di sini gue pengen ngebahas sedikit mengenai yang lagi happening sekarang, yaitu adalah mengenai yang namanya banyak para investor muda ataupun para investor pemula lah ya, yang terjebak dengan yang namanya flexing atau yang namanya terjebak dengan yang namanya iming-iming manis dari seorang agen ataupun sejenisnya yang kita lebih kenal dengan istilah afiliator lah kayak gitu. Di sini gue pengen cari penyebabnya ya. Kenapa sih orang-orang itu pada bisa terjebak? Salah satunya yang bisa orang bikin terjebak itu adalah yang namanya return. Jadi kita kadang suka susah membedakan atau kadang suka tertipu dengan yang namanya visual. Kalau lu pernah ikutin tes nih, misalkan ini warna biru, itu misalkan tembok warna coklat. Coba kalau misalkan tembok coklat tulisannya biru, lalu baju biru tulisannya coklat, dan itu kadang suka tertukar. Itulah yang namanya visualisasi otak yang terjadi ya. Visualisasi otak yang terjadi, yang dimana kita seakan dengan kita melihat itu kadang mensuggest diri sendiri, oh dia harus seperti ini nih, dia harus seperti ini nih. Lalu otak akan berputar dan akhirnya badan akan mengikuti, keputusan akan tidak yang namanya rasional gitu. Dan ini terjadi gitu lah. Itu tadi secara ininya ya, secara teorikalnya segitu, theoretically-nya seperti itu. Dimana kalau misalkan lu ngelihat banyak para afiliator itu selalu memberikan endingnya. Endingnya itu apa? Endingnya itu adalah kekayaan. Endingnya itu adalah return yang didapat. Padahal nggak semudah itu, Ferguson. Untuk mencapai ending pasti ada awalan dulu. Untuk mencapai dari awalan ke akhir pasti ada yang namanya proses. Dan proses dan awalan inilah yang di-skip oleh para afiliator sehingga adanya akhir. Kita hanya melihat akhirnya. Oh, kalau main binomo, oh kalau main sesuatu, oh atau instrumen investasi apa, akhirnya seperti ini nih, ya udah masuk aja. Kalau memang semudah itu, harusnya setiap orang itu menjadi kaya, setiap orang itu menjadi sukses, dan seluruh dunia nggak ada yang namanya kemiskinan. Tapi nyatanya nggak sederhana itu kan, nggak semudah itu. Kalau memang afiliator itu tujuannya dia memang influence, nggak mungkin dia akan memberikan return akhir. Yang akan dia influence adalah prosesnya dan awalannya seperti apa. Artinya di sini dia nggak mengharapkan uang di situ. Tetapi bedanya kalau misalkan dia kayak sales deh, tujuan sales apa? Menjual barang. Dengan cara apa? Iming-iming manisnya. Nah, bagaimana mengiming-iming manis? Ya di akhir ini. Return berapa yang didapat? Entah itu duitnya beneran duit dia yang didapat ataupun dari istilahnya sponsor. Who knows mengenai hal tersebut. Tapi sederhananya itu udah cukup untuk yang namanya mempengaruhi pola pikir dari setiap individu. Dan banyak, kalau lu lihat kasusnya di berita, banyak banget yang terkena. Kenapa sih bisa terkena? Karena di sini kurangnya namanya pengetahuan yang pertama, dan yang kedua mentor. Mau secanggih apapun lu ya dalam berpengetahuan, tapi kalau lu nggak ada mentor, itu bisa aja lu kayak mengambang-ngambang itu jalan. Misalkan bisa nih kita berdiri misalkan diri, bisa berdiri, tapi berdirinya belum tentu pakai kaki, bisa aja berdirinya pakai tangan. Nah itu kan bisa sama-sama berdiri. Itu yang membedakan. Ada teori dan ada juga praktek. Praktek gak bisa didapatkan dari teori, tetapi dari mana praktek itu bisa kita contoh. Salah satunya praktek yang bisa kita contoh itu dari yang namanya seorang yang berpengalaman. Dalam hal ini yaitu adalah seorang mentor. Mentor itu sangat-sangat penting dalam menjalankan
atau istilahnya membuat diri kita berkembang, khususnya untuk pemula ya. Lu baru pemula, baru terjun banget misalkan ke pasar modal, lu baru terjun banget ke investasi, kan lu buta tuh, awam, nggak tahu istilah-istilah saham misalkan, seperti support, resisten, moving average dan sebagainya macamnya, nggak tahu kan mengenai hal tersebut. Mungkin di teorinya ada, tetapi teori tidak seindah dengan praktek. Artinya kayak kan kita sering kan suka ngadepin yang namanya ekspektasi tidak semudah dengan realita. Nah itu juga sama, teori sama praktek kadang ada berbeda dan bahkan banyak yang berbeda gitu loh. Kalau sama dengan teori harusnya banyak orang yang sukses, tapi nyatanya nggak seitu. Nggak beli rendah jual tinggi dengan semudah itu, nggak gitu kan. Nah ada yang namanya proses. Proses ini dengan cara apa? Pengalaman yang berbicara. Lu sebagai pemula nggak mungkin lu dapat pengalaman itu. Salah satu yang dapat pengalaman adalah dari siapa? Mentor lu. Lu harus megang teguh apa yang diikuti mentor karena dia udah berpengalaman di bidang tersebut. Lu ikutin sampai satu titik menurut lu udah menguasai semua ilmu itu, baru lu modifikasi gitu. Mentor itu nggak harus real fact, lu harus ketemu by one gitu kan, nggak harus. Mentor itu lu bisa dapetin, misalkan lu dari sosial media nih. Oh, apa yang dibicarakan oleh si A, misalkan, oh apa yang dibicarakan oleh si Fajar nih, cocok nih sama profil resiko gue. Kok gue ngerti ya apa yang dia omongin. Berarti itu artinya, gue jadi mentor deh si Fajar nih. Nah, itu adalah salah satu contoh mentor. Nggak harus ketemu langsung. Dari sosial media, dari YouTube, ya silakan aja. Untuk bisa namanya mendapatkan seorang mentor. Ikutinlah apa yang dikatakan mentor, ikutin. Tapi jangan cuma kayak robot, ikutin udah. Tapi lu harus bisa yang namanya meng-combine dengan yang namanya teori tadi. Lu udah belajar teori nih, terus lu combine dengan praktek. Kenapa sih si Fajar ya sebagai mentor gua nih misalkan, dia ngambil prefer A daripada prefer B? Kenapa nih? Lu telusuri dah teorinya. Oh ternyata alasannya ini. Tapi pada saat gak ketemu, apa sih alasannya? Udah gue cari teorinya gak ketemu. Lu tanya ke si mentor, kan pasti ada itu link komen ataupun segala macamnya buat interaksi. Tanya, kenapa sih si mentor Fajar memilih hal yang seperti ini? Gitu. Gak mungkin orang dia gak akan menjawab, pasti akan menjawab siapapun mentor itu. Kecuali udah meninggal ya, pasti gak menjawab. Tapi selama dia masih hidup dan itu ada di Indonesia ya, itu bisa dijawab. Tapi kalau di luar negeri ya udah knows, tapi udah banyak track record ataupun referensi yang mengenai hal tersebut. Yang jelas jika tidak ada di teori, berarti dia berdasarkan pengalaman atau case yang dia temukan pada waktu tersebut. Ingat, instrumen investasi apapun itu selalu ada yang namanya seperti roda, sama kayak ekonomi, ada kadang di atas, kadang di bawah. Begitu juga dengan roda perekonomian, baik itu instrumen investasi, bisa di atas, kadang di bawah. Kalau saat di atas sih it's okay, gak masalah, lu mencacit itu juga gak masalah. Tapi pada saat instrumen investasi di bawah, inilah perlu yang namanya mentor membimbing. Biar apa? Nggak terjadi yang namanya panik. Itu aja sih menurut gue. Setelah banyak nonton video ini ya, coba harapan gue lu bisa ketemu mentor yang sesuai dengan keinginan lu. Banyak banget sebenarnya mentor yang itu gue ungkapin ya. Misalkan dari fundamental luar negeri, pasti lu tahu kayak Charlie Munger, Warren Buffett, Benjamin Graham, tahu kan? Ya 3 itulah yang fundamental. Kalau di Indonesia lu bisa Pak Haithai Irawan ya, atau Teguh Hidayat ya, itu bisa. Kalau psychological di dalam bisa Profesor Atmaja atau Paulo Keng Hong. Nah itu bisa ya lebih ke yang namanya simplicity dan lebih ke arah psychological. Terus misalkan ke technical lebih banyak lagi di Indonesia ya, seperti misalkan Ryan Filbert ada juga, lalu ada Ellen Mai, lalu ada yang namanya Desmond Mira, dan masih banyak lagi. Tapi 3 ya kurang lebih 3 itu yang istilahnya yang ngetren lah ya, yang viral kayak gitulah. Dan itu hanya sebagai salah satu contoh ya, disclaimer is on kayak gitu. Dan
enter juga is oke. Makanya jangan cara apa? Like, comment, dan share. Oke, gue Fajar Budi pamit. Bye bye.